Untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada kita semua para peserta public speaking yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Saya ingatkan kembali, mari kita fokus kepada diri kita masing-masing, kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk menjadi seorang public speaking yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Poin yang paling penting adalah tidak perlu kita terlalu larut melihat orang lain yang hebat di sana, tetapi ada satu kekuatan yang besar yang ada di dalam diri kita yang belum kita kembangkan untuk menjadi seorang yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Itu hal yang paling penting. Untuk itu, Ibu Yanti harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri. Ibu Inka harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Andrew harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Putri harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Nopita harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Leni harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Joy harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Jangan terlalu lama berlarut melihat orang lain, membandingkan diri Anda dengan orang lain. Nanti Anda akan mengalami masalah yang disebut dengan insecure, minder, dan lain sebagainya. Seorang public speaking harus keluar dari zona itu. Kembangkan potensi yang Anda miliki untuk menjadi berkat bagi gereja Anda, menjadi berkat di dalam pelayanan, menjadi berkat di dalam masyarakat, menjadi berkat di dalam lingkungan di mana kita berada. Untuk itu, pada kesempatan di hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada semua para peserta public speaking yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Sebelum saya memberikan materi, dari pertemuan awal kedua sampai yang ketiga ini kita belum pernah memperkenalkan diri. Sekarang saya ingin mau lihat dulu bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita. Menjadi seorang public speaking yang hebat dan luar biasa, harus bisa memperkenalkan diri itu seperti apa. Sebelum saya menyampaikan poin-poin penting bagaimana kita memperkenalkan diri kita. Untuk itu saya berikan kesempatan mulai dari Joy Luji. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joy Luji. Saya berasal dari Jemaat Oesapa. Saya bergereja di Jemaat Oesapa dan saya tinggal di Oesapa. Demikian pendeta yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Andrew. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Andrew. Saya berasal dari Jakarta dan saya berjemaat di Jemaat Taman Harapan dan saya bersekolah di Sekolah SMA Advent 2. Terima kasih. Terima kasih. Putri. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Doko. Saya tinggal di Tangerang. Saya dari Jemaat Panongan. Terima kasih. Ibu Novita, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Novita Topah dari Desa Ponain. Pekerjaan seorang ibu rumah tangga, sekaligus seorang pendidik di SMP Advent 1 Amarasi. Saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus seorang pendidik. Saya mempunyai seorang suami, 4 orang putra dan putri. Seorang putra sudah berkeluarga, yang 3-nya belum, masih single. Yang 2 orang putri saya masih duduk di kelas 2 SMP. Saya juga adalah wanita yang biasa dipercaya untuk menjadi MC. Dan setelah mengikuti kelas ini, saya merasa bahwa ada pembaruan tersendiri yang bisa saya alami. Terima kasih. Luar biasa. Hebat. Ibu Leni. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Nama saya Leni. Saya tinggal di Timur Leste. Sekarang saya sebagai seorang pendidik, yaitu pekerjaannya seorang dosen. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Inka, silakan. Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam. Saya di sini akan memperkenalkan nama saya. Nama panjang saya Agustina Hosana Kejadian Kanajo. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ina ataupun Inna. Saya berasal dari Kupang, saya lahir di Kupang. Tertanggal 31 Agustus 1974, saya seorang ibu rumah tangga. Dan saya memiliki 2 putri yang sudah menikah tentunya. Dan saya biasa digunakan atau dipakai oleh karena talenta saya seorang MC. Dan saya sangat senang dan bersuka cita untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Terima kasih, dan untuk kegiatan atau pelajaran dari public speaking yang saya dapatkan di dalam hal ini, saya menambah ilmu dan saya bersuka cita untuk terus melanjutkan pekerjaan saya ataupun pengalaman saya di dalam MC. Terima kasih, Terima selamat malam. kasih. Selamat malam. Ibu Yanti, silakan. Bisa dibuka mic-nya. Halo, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Malam. Halo, perkenalkan nama saya Yanti Rosari Aritonang. Saya berasal dari Sumatera, tetapi pada saat ini saya sudah berada di Ponain oleh karena mengikut suami menjadi seorang pegawai mission. Karena suami saya seorang pendeta, kami sekarang tinggalnya di Amarasi. Saya memiliki 2 orang putri. Dan pekerjaan saya sekarang menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi seorang pendidik. Saya mengikuti kelas public speaking ini oleh karena keinginan saya untuk bisa berbicara di depan umum. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Putri, apa kesan Anda setelah mengikuti kelas public speaking sampai saat ini? Silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya adalah lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi, Wow, keren. dan ini pertama kalinya saya mengikuti sertifikasi pelatihan begini, tapi yang memang pembicaranya adalah dari organisasi kita, ya. Ini pertama kalinya, jadi saya merasa senang. Pengalaman pertama dan juga menambah ilmu juga, jadi lebih menambah kepercayaan diri juga. Terima kasih. Terima kasih, Andrew. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kesan saya adalah saya merasa senang bisa join bersama kelas ini, khususnya sertifikasi dari organisasi Advent, dan saya sangat bergembira untuk mengikuti kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Joy. Kalau saya itu menambah kepercayaan diri dan saya dapat mengikuti kelas ini dan dapat berbicara di depan umum. Terima kasih, Joy. Ibu Leni. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya baru pertama kali mengikuti akan acara seperti ini. Selama ini saya tidak mengikuti kelas atau kegiatan dengan baik karena kesibukan. Baru kali ini saya bisa bergabung, tapi saya bersyukur dengan acara ini saya bisa menambah wawasan bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian daripada audiens. Karena kebetulan saya juga seorang dosen, maka dengan ilmu yang didapat mungkin saya bisa
implementasikan di kehidupan pekerjaan saya, apalagi dengan karakter anak-anak yang sangat berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Bu Novi sudah menyampaikannya. Tanpa disadari bahwa ketika kalian memperkenalkan diri, sudah menunjukkan ciri khas bahwa kalian adalah seorang public speaking. Hanya kalian tidak sadar bahwa selama ini kalian adalah seorang public speaking. Nanti sebentar kalian akan lihat tips-tipsnya. Seorang public speaking itu waktu memperkenalkan diri seperti apa. Ini saya kasih contoh, ada orang yang begini. Nama saya Novita, saya kerjanya begini. Nah, itu kalau cara memperkenalkan seperti itu bikin orang ngantuk. Nah, ternyata kalian cara memperkenalkannya tidak sadar bahwa kalian adalah seorang public speaking. Dan saya sendiri sebagai coach merasa senang oleh karena berjalannya waktu saya lihat penampilan semakin berubah. Ini ciri khas kalau orang public speaking itu performanya sangat penting diperhatikan. Ya, harus glowing, senyum, ganteng, cantik, rapi. Karena kalian dilihat banyak orang. Itulah. Makanya selama public speaking, lihat saja hari ini saya penampilannya agak berbeda. Saya harus gunakan jas. Ya, karena itu menambah sedikit semangat bagi kalian. Jadi kalian harus ingat itu baik-baik, itu poin yang sangat penting sekali. Dan di dalam kalian memperkenalkan diri juga ternyata sudah ada ilmu storytelling di dalam. Kemudian sudah ada intonasi. Tanpa disadari sudah ada nada di sana. Nada naik, nada datar, nada turun. Itu dalam memperkenalkan diri. Nah, sebentar kita akan belajar lagi beberapa poin penting, tips penting untuk menjadi perbandingan bagi seorang public speaking. Dan apalagi tadi sudah ilmu komunikasi. Komunikasi itu ya efektif di semua jenjang pekerjaan kalau mau sukses harus menjadi seorang komunikator yang baik, komunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi efektif yang baik? Ditambah lagi dengan ilmu public speaking akan lebih hebat dan luar biasa. Oke, saya minta izin untuk saya tampilkan materi untuk kita tiba kepada pelajaran kita. Diperhatikan baik-baik, kita akan tiba kepada pelajaran kita pada saat ini, ya, supaya kita semua memperhatikan. Saya mau tanya, lihat dengan jelas materinya? Jelas. Ya, Dengan jelas jelas. ya, oke. Ini yang pertama, yang perlu harus diperhatikan seorang public speaking. Opening yang memukul, nada lantang semangat. Jadi ini harus diperhatikan. Menjadi pembicara yang menarik itu harus perhatikan ini. Ini jangan pernah dilupakan. Jadi jangan hanya ya datar-datar. Halo, selamat pagi, selamat berkumpul kembali, selamat berjumpa dengan saya Joy Luji. Saat ini saya mau bawa. Jangan lagi seperti itu. Harus opening yang memukau. Nada yang lantang. Kemudian dengan apa? Semangat. Kemudian olah vokal. Tanpa disadari tadi perkenalannya ada vokal yang bagus. Ada nada suara yang bagus. Kemudian harus ingat, kita sebagai pembicara itu di saat kita memberikan materi, seminar, mungkin kegiatan di acara pemuda, kegiatan di acara rumah tangga, BWA, bahkan yang ada di sekolah, kita harus ada ice breakingnya, kemudian harus ada storytellingnya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana materi kita itu semua terstruktur dengan rapi. Jadi harus bisa lihat poin-poin penting apa yang kita akan sampaikan, tema apa yang kita akan sampaikan, kemudian subjudulnya dan lain sebagainya, poin-poinnya harus terstruktur dengan rapi. Kemudian kita harus ingat ada closing yang inspiratif, kemudian quotes motivasi harus ada kekuatan. Kita harus ingat pelajaran-pelajaran kita yang pertama itu sudah harus ada konten,
visualisasi, kemudian harus ada delivery-nya. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Nah, ini saya ingatkan kembali kepada kita semua. Ini sangat penting sekali. Visual, yaitu saudara punya penampilan. Delivery itu bagaimana saudara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pada waktu impactful closing-nya dalam setiap materi ataupun pelajaran ataupun pidato, khotbah, dan lain sebagainya. Seorang public speaking harus memperhatikan poin-poin penting ini. Kemudian, ini teknik public speaking juga perlu diperhatikan. Nah, ini 3 kebiasaan kecil mati public speaking. Yang pertama, angkat topik saat ngobrol. Mungkin selama ini Putri pada waktu ngobrol dengan teman, diam saja. Dengar. Tapi kali ini kita harus apa? Gantian, kita duluan yang angkat topik untuk ngobrol. Nah, seorang public speaking ada 3 kebiasaan kecil harus dilatih setiap kali. Jadi kita harus angkat topik saat ngobrol. Yang tadinya selama ini kita berdiam diri, sekarang kita duluan yang harus angkat topik untuk kita ngobrol. Kemudian kita harus latih listening skill kita, pendengar yang aktif. Jadi selama ini mungkin kita pendengar pasif, tapi sekarang kita harus menjadi pendengar aktif. Poin yang ketiga, seorang public speaking itu, kebiasaan kecil yang harus dia lakukan adalah latih eye contact dan gestur tubuhnya. Jadi eye contact itu biasanya sering orang memperkenalkan diri, suka lihat ke atas. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tapi lihatnya di atas, eye contact-nya tidak ada kepada audiens atau kepada peserta seminar atau peserta kegiatan atau mungkin anak didik yang kita ngajar di sekolah. Eye contact-nya kita tidak ada. Gestur tubuh kita pun juga tidak ada. Kenapa? Karena kita lihat ke atas, kemudian yang paling sangat menyedihkan, kita lagi menunduk, kita lihat ke bawah. Sedangkan kita lagi memperkenalkan diri, audiens ada di depan kita, peserta ada di depan kita. Nah, ini hal yang paling kecil sekali yang harus dilatih oleh seorang public speaking. Ini penting sekali. Kemudian, saya kembali ingatkan ini kepada kita, nada naik, nada datar, nada turun. Seorang public speaking itu, openingnya sangat penting. Sekali lagi, jangan bilang, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, terima kasih sudah hadir. Sekarang kita akan belajar dengan topik nasi goreng. Padahal itu harus nada naik. Salam, selamat malam, apa kabar? Nadanya harus naik. Kemudian di dalam kita menyampaikan materi kita harus ingat ada nada datar. Seperti kita menyampaikan materi-materi. Kemudian ada nada turun, seperti renungan, di tempat duka, hal-hal yang ingin menarik perhatian orang oleh karena kesedihan, oleh karena ada kematian, atau mungkin saudara memberikan nasihat-nasihat, itu menggunakan nada turun. Nah, hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh seorang public speaking yang hebat. Kemudian, sekali lagi ini perlu diperhatikan artikulasinya. Makanya saya kembali mengingatkan kembali kepada kita, sementara saya akan kembali lagi untuk kita coba ini. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Ini terus kita harus berlatih agar supaya artikulasi kita jelas. Nah, artikulasi itu adalah kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita bicarakan jelas dimengerti oleh para peserta. Atau materi yang kita sampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh para peserta. Kemudian kita ingat lagi, kita latih. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, ini harus jelas kita keluarkan semua. Iya. Kemudian ini ada ice breaking di sini. Nah,
Ini saya mau kasih contoh ice breaking yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya, untuk kita perhatikan kita semua. Contoh sekarang ini, saya minta untuk Ibu Yanti, fokus. Coba fokus, lihat mata itu yang saya taruh di bawah. Ini fokus ya, sambil kita ice breaking dulu ini ya. Ibu Yanti perhatikan baik-baik. Ikuti apa yang saya katakan. Bisa Ibu Yanti? Oh, sinyal. Sinyal ya. Ikuti apa yang saya katakan. Bisa Ibu Yanti? Bisa, Coach. Oke. Ikut ya. Ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, kitik-kitik. Ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, kitik-kitik. Sama-sama ya. Sama-sama Ibu Yanti. 3, 2, 1. Berapa jumlah ayam? Ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik. Berapa jumlah ayam? Ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, kitik-kitik. Berapa jumlah ayam? 4. Berarti tidak fokus. Ulangi lagi ya, fokus ya Ibu Yanti ya. Ikuti apa yang saya katakan. Ayam. Ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, kitik-kitik. 3, 2, 1. Ayam-ayam Ayam-ayam Ayam itik-itik, ayam-ayam ayam itik-itik, kitik-kitik. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Ya. 4. Salah. Jawabannya ikuti apa yang saya katakan, yaitu ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik. Kan saya tidak tanya. Kan judulnya ikuti apa yang saya katakan. Benar? Itu ice breaking. Bisa diperhatikan? Sudah paham, Ibu Yanti? Andrew paham? Sudah, Coach, sudah. Oke, ya. Sekarang Andrew. Permainan namanya tepuk tangan. Kita sama-sama semua ya, atau mungkin Andrew sendiri ya. Andrew perhatikan permainannya tepuk tangan. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Ya, salah, enggak fokus. Kan judulnya tepuk tangan. Jadi kalau ada kata tepuk tangan 1 baru tepuk tangan 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 3. Nah, fokus. Terima kasih. Itu ice breaking ya. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, kita lanjut. Ini 7 cara tips memperkenalkan diri. Lihat ini kalau memperkenalkan diri kita, kalau di depan audiens yang ada mic-nya, ini cara tangannya harus begini. Yang laki-laki harus demikian caranya. Energik dan tidak berbicara flat. Itu maksudnya jangan datar. Nama saya Indro, saya dari Jakarta, saya sekolah di mungkin di mana? Indro sekolahnya di mana? SMA mana Indro? Advent 2. Di mana Indro? Advent 2, Salemba. Salemba. Jadi tidak bisa. Nama saya Indro, saya sekolah di Salemba. Jadi jangan datar, harus energik. Nama saya Indro. Saat ini saya masih siswa, duduk di bangku kelas 12, dan cita-cita saya, nomor sepatu saya A. Jadi harus diperhatikan, harus energik dan tidak boleh bicara flat atau datar. Kemudian kita memperkenalkan diri itu harus eye contact kita harus diperhatikan. Jadi harus lihat di orang. Berdiri dengan tegak lebih bagus, lihat. Kemudian kurangi kata jeda.
Contohnya begini. Eh, 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 mm, jangan. Ini susah. Jadi kurangi itu. Lebih baik Anda diam. Daripada Anda bilang, saya sekolahnya di Salemba, nah saya sekarang duduk di bangku kelas. Jangan seperti itu. Lebih baik Anda diam daripada Anda itu menunjukkan bahwa Anda gugup. Nervous Anda. Ini perlu diperhatikan oleh seorang public speaking di dalam memperkenalkan diri. Kemudian perlu diperhatikan posisi tubuh. Jangan membuat gerakan yang aneh. Lebih bagus Anda tegak, berdiri seperti ini. Wanita seperti ini. Jangan juga wanita buka tangannya, kakinya lebar-lebar begini. Atau jangan terlalu tunduk. Nah, posisi tubuh itu jangan membuat gerakan yang aneh. Nggak usah begini. Saya terima kasih. Saya guru, saya mengajar. Anda usah begini. Ini aneh. Ini aneh. Ya, posisi tubuh jangan membuat gerakan yang aneh. Kemudian ceritakan tentang diri Anda. Orang akan lebih senang di dalam memperkenalkan diri itu. Anda ceritakan tentang diri Anda. Putri, saya hobinya adalah renang. Setiap hari Minggu saya punya schedule renang itu, teman-teman. Setiap jam 7 saya harus ke kolam renang. Di sana saya bertemu dengan teman-teman. Di sana kami membagi rasa dan lain sebagainya. Jadi berupa cerita tentang diri Anda itu akan disenang oleh apa? Disenangi oleh apa? Orang. Kemudian yang perlu diperhatikan, tersenyum. Jadi waktu memperkenalkan diri itu harus senyum. Jangan bikin muka keram. Mas saya, Bu Yanti, saya saat ini ikut suami saya sebagai pendeta, saya di PAP. Wah, bahaya nanti orang. Jadi harus tersenyum. Kemudian penampilannya oke. Ingat, ketika Anda berdiri di hadapan jemaat, di hadapan siswa, atau mungkin rekan kerja di dalam menyampaikan materi, penampilan itu harus oke. Lihat ini, wanita ini cantik, oke cara penampilannya. Pria ini ganteng, oke oleh karena penampilannya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik di saat kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, penampilan harus oke. Walaupun ini kita menggunakan Zoom, tapi saya juga harus menampilkan diri saya seorang coach yang apa? Yang patut menjadi contoh, menjadi teladan. Tidak bisa saya tampil dengan biasa-biasa saja. Makanya tadi saya katakan saya sangat senang oleh karena terjadi perubahan di Beats 7 ini. Saya melihat cara berpakaian daripada para peserta public speaking udah mantap. Udah oke, udah semakin glowing, ya. Lebih tersenyum lagi, eye contact-nya lebih mantap. Ini kemajuan-kemajuan yang perlu kita apa? Kita perhatikan. Nah, kemudian ini lagi. Bikin materi anti blank. Ini perhatikan sekali lagi. Nggak usah 5W1H. Kalau kita orang komunikasi itu atau jurnalistik sering menggunakan rumus 5W1H. Itu harga mati. Tetapi di dalam public speaking ini saya memberikan formula 2W1H saja. Jadi ini selalu diperhatikan oleh kita sebagai seorang public speaking. Supaya jangan sampai nanti kita lupa. Ingat, kenapa judul itu saya anjurkan, saya memohon untuk saudara lebih banyak menggunakan angka. Kenapa? Karena otak itu akan lebih cepat berpikir dan memberikan perhatian itu kalau ada angka. 7 jurus mendapat wanita yang cantik dalam masa muda. Itu seminarnya. Wah, itu benar-benar, wah, 7 jurus mendapat wanita yang cantik. Langsung mereka berikan perhatian. Bisa saja Anda bilang ini, 5 cara untuk tetap jomblo tapi cantik dan ganteng. Oh, langsung orang perhatikan, 5 cara supaya tetap jomblo tapi cantik dan ganteng. Orang akan berikan perhatian. Otak itu akan memerintah untuk memberikan perhatian. Oleh sebab itu materi dan judul-judul yang Anda bicarakan itu harus apa? Ada angka. Bayangkan ini,
7 jurus mahir bicara di depan umum dalam waktu 2 hari. Kita sudah baru 3 kali bertemu saja, baru 3 kali, kalian udah hebat. Belum 1 bulan loh, ini baru 3 hari, 3 kali pertemuan. Anggaplah 3 kali berturut-turut. Nah, hal-hal inilah yang patut diperhatikan oleh seorang public speaking. Jadi, ini pelajaran-pelajaran penting yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Untuk itu, materi nanti saya akan tetap kirim kepada kita semua, tetapi saya mau supaya saat ini kita langsung mau mempraktekkan langsung ya, kita langsung mau mempraktekkan bagaimana kita langsung 5 cara pembicara yang menarik, itu coba langsung dilakukan. Kemudian tadi itu ada 3 cara ya memperkenalkan diri atau melatih diri sebagai seorang public speaking, itu perlu juga diperhatikan. Gestur tubuh, ingat ya, saya berharap kepada kita semua yang sudah mengikuti public speaking ini, etika seorang wanita atau kita laki-laki, ingat kaki kita jangan begini waktu kita berdiri di depan banyak orang, nggak usah terlalu terbuka begini, cukup begini saja. Dan jangan juga berikan gerakan, jangan selalu ada gerakan aneh-aneh waktu berdiri di umum. Harus lihat, eye contact itu penting. Ketika Anda melakukan kesalahan, ingat, yang tahu Anda salah itu adalah Anda sendiri. Contohnya, pada waktu mau pembukaan, mungkin ada sesuatu yang Anda mau sampaikan tapi masih lupa. Caranya supaya ingat kembali itu, Anda datang bertemu dengan semua para peserta. Halo, apa kabar? Selamat datang ya. Senang sekali hari-hari ini kamu hadir tepat pada waktunya. Untuk kembali kalian refresh kembali apa yang kalian mau sampaikan dari awal tadi itu. Jadi jangan langsung bilang begini, aduh maaf ya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau bicara apa tadi tapi saya lupa. Jangan. Yang tahu Anda lupa, yang tahu Anda salah adalah Anda sendiri. Tapi caranya adalah supaya tidak merasa terlalu kaku dan bingung, Anda datang bertemu dengan peserta. Halo, apa kabar? Ibu Yanti, hari ini kok tambah cantik sekali ya dalam kelas kita sore ini. Sambil begitu langsung ingat. Tidak usah kalian langsung, aduh lupa ya, jangan. Seorang public speaking harus banyak trik-trik untuk mencari celah supaya saudara pada waktu masuk itu, dalam opening itu, memberikan daya tarik tersendiri. Kemudian yang berikut lagi, sekali lagi saya ingatkan, seorang public speaking jangan pernah saudara berpikir bahwa waktu saudara tampil untuk menyampaikan materi atau khotbah atau cerita atau acara apa saja, jangan saudara anggap itu biasa-biasa. Jangan. Nanti Anda akan menyesal. Karena penampilan itu sangat penting sekali, perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Untuk itu, kembali saya akan mulai mengetes. Saya mau kasih tahu dulu ya, yang kita kemarin ice breaking angka magic itu, ingin tahu rumusnya? Atau ada yang sudah tahu rumusnya? Putri sudah tahu rumusnya? Kalau sudah di angka 17, itu harus hati-hati. Kalau salah trik, salah sebut, itu udah terjebak pasti nantinya. Hampir ya. Yang sudah tahu kuncinya? Mungkin kalau Mau tahu atau tahu banget? coach 2 angka, kita mungkin 1 angka. Kalau coach 1 angka, kita 2 angka. Mau tahu atau tahu banget? Atau di angka 18. Yang mau tahu sekali rumusnya, angkat jempol. Angkat jempol yang mau tahu rumusnya. Oke, saya mulai membongkar ya. Saya mulai membongkar. Perhatikan baik-baik ini. Perhatikan. Perhatikan apa yang saya katakan. Perhatikan Ibu Yanti. Perhatikan apa yang saya katakan. Perhatikan. Rumusnya adalah
Anda harus tiba terlebih dahulu di angka 17. Itu kuncinya. Jangan pernah orang lain masuk duluan di angka 17. Kalau ada yang sudah terlebih dahulu masuk di angka 17, maka Anda akan kalah. Anda harus duluan di angka 17. Kalau Anda tidak terlebih dahulu di angka 17, Anda akan kalah. Karena pada waktu Anda masuk 17, dia 18, 19, Anda sudah 20. Jangan Anda 17, 18. Ya. Nanti Anda kalah nanti. Nanti dia akan tutup 19, 20. Makanya Anda harus tiba 16, 17. Pada waktu dia masuk 18, 19, Anda 20. Jadi situ harus fokus supaya Anda tiba duluan penyebutan di angka 17. Sudah? Sudah ya? Oke, rahasia itu jangan dibilang-bilang sama semua. Anda pastikan besok bikin orang terkecoh di kantor Anda, bikin buat siswa terkecoh di kelas, di tempat pekerjaan, di rumah sendiri. Kecohkan suami Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda. Sudah bisa ya? Coba sekarang saya mau lihat ini saudara harus perhatikan baik-baik ini supaya saudara betul-betul pada waktu saudara berikan ini, tapi ini jangan saudara bongkar kepada orang, biar aja mereka yang cari sendiri. Jangan pernah dibongkar. Ini hanya rahasia bagi semua para alumni public speaking. Jadi jangan tergoda sama-sama seperti Simpson dan Delila ya. Tidak boleh tergoda ya sama Simpson seperti Delila. Jadi kalian harus pastikan simpan rahasia ini. Jadi pasti lelahi malam ini jangan kasih tahu sama istri. Diam-diam ya. Seorang public speaking. Ibu Yanti diam-diam. Ya Neti diam-diam. Neti. Iya Pak Pendeta. Sudah dapat tadi yang saya bilang? Belum Pak Pendeta, baru masuk Pak Pendeta. Oh, baru masuk. Iya Ya. Pak Pendeta. Jadi tarik nafas dulu ya. Relax dulu. Nanti ada bagian Neti nanti sebentar. Kita lanjut. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Andrew. Ya. Andrew. 3 hal sebelum saya berikan kesempatan kepada kita semua. 3 hal yang perlu menjadi kunci utama dari seorang public speaking. Yang pertama adalah pada waktu Anda mau bicara, Anda harus bayangkan. Bayangkannya begini. Anda bayangkan bahwa Anda sedang berada di sebuah gedung yang mewah dan dihadiri oleh semua para peserta yang hebat dan luar biasa. Anda harus bayangkan itu. Kemudian Anda harus bisa hadirkan bahwa orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang akan memberikan perhatian yang luar biasa ketika Anda menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus rasakan bagaimana ada aliran positif, kata-kata positif yang Anda berikan itu, yang membuat para peserta itu, mereka merasa apa? Merasa nyaman, mereka merasa senang, mereka merasa bersuka cita, dan ada impactful closing yang Anda akan berikan itu, yang membuat mereka akan menjadi nyaman, bahagia, dan ada nilai-nilai positif yang merubah kehidupan para peserta. Itu perlu diperhatikan. Sekali lagi saya tanya, Joy, poin yang pertama apa tadi? Poin jangan grogi kalau apa. Tidak fokus, tidak fokus, tidak fokus.
Joey harus fokus. Yang pertama adalah Anda harus bayangkan. Bayangkan bahwa kita berada di depan umum. Iya, Anda harus bayangkan. Anda harus hadirkan. Kemudian Anda harus rasakan. Harus rasakan, ya. Jadi pada waktu Anda mau menyampaikan materi, sebelum Anda sampaikan materi, Anda sudah betul-betul relaksasi, ya, relaksasi seperti ini. Anda tarik napas, tahan sampai 3 kali, kemudian Anda lepaskan perlahan-lahan dari mulut Anda. Setelah itu Anda rileks, Anda mulai membayangkan dengan fokus bahwa Anda akan berbicara di sebuah gedung yang istimewa, dengan dihadiri dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa. Kemudian Anda hadirkan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga untuk Anda menyampaikan materi yang luar biasa. Kemudian Anda harus bisa rasakan bahwa ada aliran positif yang Anda akan berikan kepada mereka, sehingga mereka akan bersuka cita dan terjadi sebuah perubahan. Anda juga akan bisa merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu menolong Anda di dalam menyampaikan materi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang Anda rasakan itu, Anda rasakan bagaimana Anda hadirkan Roh Kudus. Ini kalau di gereja atau dimanapun. Anda harus bayangkan bagaimana Tuhan Yesus akan menolong Anda untuk menjadi seorang public speaking yang hebat. Seorang yang akan menyampaikan materi yang dahsyat dan luar biasa. Bayangkan bahwa Tuhan sedang berada di pintu hati Anda untuk mengetuk, dan Anda hadirkan untuk Dia menolong Anda. Anda bisa rasakan kuasa Roh Kudus itu bisa menjamah orang-orang untuk mendengarkan setiap materi yang Anda sampaikan. Itu 3 hal tidak boleh dilupakan. Paham ya? Udah bisa dapat ya? Baik, sekarang saya mulai dari Putri. Putri, hanya 1 menit saja Putri. Ingat, creative thinking itu harus ada di seorang public speaking. Langsung Putri, fokus, lihat. Ini apa saya pegang? Ya, langsung. Pensil. Langsung, diuraikan. Langsung. Maksudnya mendeskripsikan pensil Ya, ini. dideskripsikan semua. Oke. Saya bingung. Maksudnya saya memposisikan diri sebagai Seorang penjual. penyampaian materi. Ini judulnya adalah pensil. Anda 3 rumus yang tadi saya sudah berikan. Oke. Selamat, contohnya apa ya, pagi. Selamat pagi bagi kita semuanya yang sudah hadir di tempat ini, di sekolah ini. Anggaplah saya lagi mempromosikan, saya adalah agen penjual mempromosikan pensil ke sekolah. Oke. Saat ini kami hadir di sini di tengah Bapak Ibu yang adalah orang tua dari murid-murid di sekolah ini. Kami ingin mempromosikan pensil hasil dari produksi milik kami, produksi rumahan. Pensil ini, sorry, pensil ini memiliki keunggulan karena dia ada pensil ini tidak gampang rapuh, lebih awet, jadi tidak perlu terus-menerus untuk diserut oleh anak-anak, sehingga anak-anak pun tidak menghasilkan terlalu banyak sampah, jadi bisa mengurangi juga kotor di kelas. Dan pensil ini juga dijual dengan harga yang terjangkau dan dijual di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh orang tua. Sekian. Terima kasih. Mantap. Ingat, anti blank, Anda harus ingat rumus ya, anti blank ya. Jadi ingat, anti blank itu yang pertama, Anda harus ingat menyapa mereka. Tadi bagus, tadi Putri sudah sapa ya. Saya kasih tahu lagi ya. Semangat pagi. Lihat ini, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ini harus dilakukan untuk anti apa? Blank. Ya, terima kasih Putri. Sekarang, Andrew, buka. Ya. Apa yang ada di depan Anda yang Anda mau pegang? Yang sekarang ada benda di depan Anda.
laptop. Pendeta. Langsung angkat laptopnya. Ya, Pendeta. Pegang, berikan penjelasan. Selamat malam bagi kita semua. Pada Selamat saat malam. ini saya akan menerangkan apa itu laptop. Mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu laptop. Kita sendiri mungkin dari antara kita sudah memilikinya. Laptop merupakan salah satu alat elektronik atau media yang bisa kita gunakan untuk bekerja, untuk mencari hiburan, dan lain sebagainya yang semuanya sudah disediakan oleh laptop ini sendiri. Tetapi pada saat ini, saya akan memberikan keunggulan-keunggulan yang dimiliki laptop saya. Yang pertama, laptop ini adalah laptop yang memiliki RAM yang sangat besar. Saudara-saudara bisa menyimpan berbagai macam file yang sangat tidak terbatas. Jadi seluruh video, seluruh aplikasi yang kita gunakan bisa ditampung di sini. Selanjutnya, keunggulan dari laptop ini adalah anti gores, atau mungkin kita bisa bilang anti banting. Mungkin laptop ini anti bentur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menggunakan laptop ini? Caranya sangat mudah dan keunggulannya juga sangat banyak. Dan sekian penjelasan saya mengenai laptop ini. Sekian dan terima kasih. Mantap. Lanjut lagi, Ibu Novita, open cam. Open cam, Ibu Novi. Ya, apa yang ada di depan Anda sekarang? Silakan. Buka mic-nya. Ya, silakan. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Saya punya sebuah karya yang ingin saya perkenalkan pada Anda malam ini. Saya adalah seorang penulis pemula yang menghasilkan sebuah buku solo dengan judul Panggil Aku Nus. Ini mengisahkan tentang kisah kehidupan manusia yang bergantung kepada Sang Pencipta sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan. Buku ini kalau dilihat secara sepintas, mungkin hanya karya seorang anak desa, tetapi ketika kita buka dan kita baca isinya, akan mengantarkan kita kepada satu kesimpulan bahwa setiap manusia yang terlahir di dunia ini tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Untuk itu, saya mengharapkan agar semua dapat memiliki buku ini sebagai isi rak buku Anda, dan Anda akan melihat betapa pentingnya menulis dan membaca. Terima kasih. Mantap. Dahsyat dan luar biasa. Neti, open cam. Oke, Pak Pendeta. Apa yang ada di apa sekarang yang Anda pegang? Makanan Pak Pendeta. Ya, Barang ibadah silakan. Pak Pendeta. Silakan, jelaskan. Shalom, selamat malam. Shalom. Ini adalah makanan yang sangat luar biasa yang telah dimasak oleh orang-orang hebat yang berada di dapur, dan makanan ini terdiri dari nasi, mie, ayam, dan tahu. Tentunya untuk orang-orang hebat harus makan makanan yang penuh nutrisi. So jangan lupa makan. Terima kasih. Mantap, dahsyat, luar biasa. Ibu Leni, open cam. Silakan, Ibu Leni. Hello. Ibu Leni. Ya, kita berpindah. Ibu Yanti. Apa yang ada sekarang? Di samping kiri kanan Anda, buka mic-nya. Mute, mute. Ya, Coach. Oke, silakan. Ya, Coach. Aku memiliki, aduh, handphone. Silakan. Hai semuanya.
Hari ini Hai. saya mau memperkenalkan sebuah handphone yang berada di tangan saya. Tentu kita semuanya sudah tahu bahwa ini adalah handphone. Karena semua handphone sekarang ini sudah dimiliki semua orang. Bahkan di setiap penjuru, bahkan di sudut-sudut dimanapun, yaitu bahkan di kampung sekalipun, semua orang sudah memiliki handphone. Tetapi saya mau memberitahukan kepada kita bahwa dengan memiliki handphone ini sangat melancarkan sekali untuk kita bisa bekerja. Asal kita gunakan untuk hal yang baik. Untuk itu, mari kita menggunakan handphone untuk sebaik-baiknya. Mantap. Hebat dan luar biasa. Inka, apa yang ada di sekitar Anda sekarang? Oke, saya mau promosi kacamata nih. Silakan. Hai teman-teman sekalian. Teman-teman kan lihat yang saya pakai kacamata lagi couple promo spesialnya Pipai. I get one free. Setiap pembelian kacamata Nika yang saya pakai, kamu berhak memilih opsi sebagai berikut. Free one kacamata Vicol, diskon 50% untuk kacamata Nika berikutnya. Berlaku dari tanggal 9 sampai 15 Agustus. Promo berlaku di Cahang offline dan online. Berlaku kelipatan loh. Jangan lupa mampir ke toko tersebut. Sip. Hebat, dahsyat, luar biasa. Joy, mute. Apa yang di depan Anda sekarang? Jam tangan. Silakan, langsung. Jamin dapat kita gunakan untuk bisa melihat waktu dan tanggal di HP, di jam yang kita pakai. Demikian Pak Pendeta. Tingkatkan lagi, ya. Harus terus Ya. tingkatkan, harus fokus, Joy. Tingkatkan, sudah mantap, tinggal ditingkatkan. Jangan ragu-ragu, pastikan Anda meyakinkan semua peserta dan juga audiens yang mendengar Anda menyampaikannya. Oke, kita masuk ke berikut lagi. Di sini saya akan melihat storytelling dan nada Anda. Tanpa disadari tadi saya sudah bisa dapat ada di situ nada suara, tingkat nada, dan juga storytellingnya. Oke, saya kembali lagi. Oke, Putri, Anda tolong memposisikan diri Anda. Anda ingin menceritakan kisah cerita yang singkat, yang sangat sedih sekali. Mute. Pendeta, boleh saya yang kedua? Oke, ya, kita berpindah. Ibu Novita, open cam. Anda ceritakan sesuatu yang sangat gembira untuk meyakinkan orang lain. Terima kasih. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Saya punya sebuah kisah yang membuat saya hari ini sangat-sangat berbahagia. Ketika saya terbangun dari tidur, di atas meja biasa saya gunakan untuk melihat wajah saya di pagi hari, ada sekuntum mawar merah. Asik. Itu pemberian suami tercinta. Hari Amin, ini haleluya. bahagia sekali oleh karena pemberian itu. Saya tahu pemberian itu sederhana, tetapi sangat besar artinya bagi saya. Terima kasih. Mantap, jempol. Dahsyat dan luar biasa. Neti, open cam. Neti. Hello. Hello, Neti. Putri, langsung yang sedih. Saya bingung kalau menceritakan yang sedih karena saya lagi nggak sedih. Harus memposisikan diri. Oke. Langsung. Boleh kesaksian, Pendeta ya? Silakan, mau apa saja. Oke, baik. Jadi, di 2 minggu yang lalu, keluarga kami mengalami peristiwa duka.
mengalami peristiwa duka. Kebetulan yang meninggal ini adalah eh, adik angkatnya ibu saya, dan yang membuat, ya kalau tentunya kalau orang yang kita kasihi sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat, pastinya kita akan merasa sedih. Tapi yang membuat kami lebih sedih adalah sampai hari terakhirnya pun dia tidak bersama dengan anak dan istrinya. Eh, Singkat cerita, kami merasa sedih karena bahkan sampai dia dimakamkan pun, anak dan istrinya tidak hadir di sana, dan kami tidak menyalahkan keluarganya, karena memang kakak kami ini, saudara kami ini, kehidupannya bisa dibilang jauh dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa menghakimi sih ya, mungkin dalam hatinya dia tetap memuji Tuhan, tapi memang dia tidak bisa menjaga kesehatannya, jadi dia sakit pun istilah bahasa kasarnya adalah ya salah sendiri. Sampai dia sakit parah pun, bahkan sampai 1 bulan terakhir sebelum dia beristirahat pun, dia masih dengan pola kehidupannya, pola kesehatannya yang suka merokok, minum minuman alkohol dan segala macam. Dan itu yang membuat kami sedih gitu. Sudah berulang kali keluarga mengingatkan, dan kami kan posisinya keluarga angkat ya, jadi tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mengurusi si saudara kami ini. Bahkan keluarga kandungnya pun sudah angkat tangan, tidak mau lagi menasihati dia karena istilahnya sudah terlalu jauh lah. Tapi ada hal yang membuat sedih sekaligus terharu ketika dia dimakamkan. Kebetulan beliau adalah anggota jemaat dari jemaat PSD. Semua anggota majelis khususnya hadir di sana, walaupun dia sudah 5 tahun tidak bergereja di sana. Mereka hadir di sana, mereka melayani di sana, dan ada rasa bahagia juga. Jadi ini bukan cerita sedih terus, enggak 100% sedih. Ada bahagianya karena saudara kami yang meninggal ini dia hidup di lingkungan apa ya, preman gitu ya, bisa dibayangkan lah seperti itu. Dan yang hadir di rumah duka orang-orang yang seperti itu dengan tampang yang menyeramkan. Tapi melalui peristiwa duka ini, kami bersyukur karena orang-orang yang mungkin mereka nggak pernah lagi gereja, mereka Kristen, pakai kalung salib gitu. Mungkin melalui peristiwa duka ini akhirnya mereka mendengarkan lagi khotbah yang singkat yang dibawakan oleh gembala jemaat itu. Jadi mereka bisa dengar tentang firman Tuhan. Jadi istilahnya kita bisa menginjil secara tidak langsung di sana. Kita menunjukkan bahwa kita tetap mengasihi saudara kita ini walaupun dia sudah lama jauh dari Tuhan, sudah lama tidak bergereja. Jadi ada 2 peristiwa yang duka, tapi ada bahagianya juga karena kita bisa menjadi saksi Tuhan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Yanti. Buka mic-nya. Ya, Ya, Coach. Anda bercerita sesuatu yang di saat gembira tiba-tiba menjengkelkan. Silakan. Ya, gembira tiba-tiba menjengkelkan. Aduh, harus pikir ini, Coach. Apa ya, hari ini. Yang membuat saya gembira hari ini, yang pasti pendeta pulang hari ini. Tuh. Dan yang menjengkelkan hari ini, air tidak menyala, tidak hidup. Itu. Air nggak hidup, ditungguin nggak hidup-hidup. Jadi mau nggak mau harus beli air. Itu sih hari ini. Terima kasih. Sebentar saya nilai semua ya. Andrew, oleh karena kekesalan, memperkenalkan dirinya datar saja. Hai, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Pada saat ini saya ingin menceritakan kekesalan saya sepanjang 1 hari ini, yang dimana saya diberikan tugas oleh guru saya, cuman guru tersebut tidak pernah menerangkan kepada saya materi tersebut, sehingga saya kesal akan hal tersebut. Beliau juga memberikan deadline kepada saya, harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 jam. Padahal materi tersebut belum diberikan.
Sekian keluhan saya. Terima kasih. Joy. Joy. Silakan buka Pendeta. mic-nya, Joy. Ya, Pak Pendeta. Anda menceritakan, ekspresikan. Anda dikasih satu tugas, tapi dalam keadaan Anda tidak mood, tidak nyaman, tidak tentram. Silakan. Kalau waktu mengikuti kegiatan kelas, tidak ada persiapan apa-apa, tapi ditunjuk tiba-tiba oleh guru untuk mengerjakan suatu tugas soal yang sangat sulit itu. Jadi kesal dengan guru. Terima kasih. Terima kasih. Neti, open cam Neti. Oke. Sekarang Anda ceritakan bahwa hari ini Anda gembira, tapi tiba-tiba Anda dapat informasi besok tugas harus dikumpulkan. Silakan. Bagaimana ekspresi Anda yang hari ini gembira dalam waktu beberapa menit, tapi tiba-tiba dapat telepon dari dosen, tugas besok harus dikumpulkan. Berubahlah itu semua. Ekspresikan, silakan berupa storytelling. Susah ya Pak Pendeta ya. Sabar. Tunggu blank Pak Pendeta. Susah ini, beda dari orang-orang lain. Sabar Pak Pendeta. Gimana nih? Oke. Fokus. Sabar sis. Wow, hari ini sangat cerah. Pada malam hari ini sangat cerah. Langit-langit dipenuhi bintang pada malam hari ini. Namun sedihnya besok saya mempunyai deadline yang harus dikumpulkan besok pagi. Ya, berarti malam hari ini saya harus begadang lagi. Terima kasih Om Deta. Sekian. Mantap. Ibu Leni. Ya, tidak sempat. Inka, tunjukkan berupa storytelling dengan rasa tidak nyaman oleh karena makanan semua yang sudah disajikan di meja makan tidak dimakan oleh keluarga. Baik, selamat malam teman-teman. Saya mau cerita nih. Hari ini saya masaknya ya menurut saya sudah enak ya. Semua saya sajikan, ada sayurnya, ada lauknya, ada pauknya, dan ada buah-buahannya. Tapi rupanya pada saat saya selesai mandi, saya melihat kok semua anggota keluarga pada diam semua, nggak habis itu makanan-makanan yang di meja. Saya berpikir apa yang salah dari makanan saya. Begitu saya tanya kenapa tidak makan makanan yang di meja. Ya, yang lain katakan makanannya tidak pas dengan kami. Ya, saya kesal juga ya, saya marah-marah sama mereka, tapi ya saya pikir-pikir ya sudahlah, karena sudah dimasak ya. Mau apa lagi? Dibiarkan saja, biarkan nanti mereka melihat. Saya mau melihat dulu apa besoknya makanan yang saya sajikan masih mereka makan atau tidak. Berarti saya harus mengganti menu sesuai dengan yang mereka sukai. Jadi hari ini cukup kesal lah saya, tapi ya mau dibilang apa. Thank you. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Perhatikan. Saya udah perhatikan dari tadi. Jadi perhatikan bahasa tubuh kita, gestur tubuh kita, dan storytelling yang kita mau sampaikan. Itu ada pesan di sana. Yang kita dapat mempengaruhi orang untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Tadi Ibu Yanti sampaikannya senang. Tapi kesal oleh karena air tidak mengalir.
tapi dia tetap senyum. Dan lihat ini, beda. Harus terjadi sebuah perubahan. Kenapa kita mau merebut hati orang? Untuk dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Seorang public speaking bisa membuat berbagai macam suasana untuk peserta itu kita rebut hati mereka. Kalau kita sudah bisa rebut hati mereka, kita mau bawa mereka kepada suasana apapun juga, mereka akan ikut. Ingat di ice breaking itu, ikuti apa kata saya. Lihat ini, ikuti apa kata saya. Artinya saya mau merebut perhatian kalian untuk mengikuti apa kata saya. Kalau orang yang fokus, dia akan mengerti setiap informasi, instruksi, atau storytelling yang kita berikan. Tadi Ibu Novita menyampaikan dengan gestur tubuh sukacita yang luar biasa. Dia akan membawa peserta itu atau siswanya untuk ikut tersenyum. Tadi Ibu Inka memperkenalkan dia punya kacamata, meyakinkan orang atau pembeli. Neti pun juga demikian yang pertama, Andrew pun juga demikian, Putri juga demikian. Joy juga demikian. Ketika Anda menyampaikan sesuatu yang sedih, Anda harus membawa orang untuk ikut juga merasakan apa yang dirasakan oleh Anda. Jadi wajah harus terbaca. Gestur tubuh kita, wajah kita, di situ ada intonasi. Di situ ada nada. Tapi, teman-teman, ya karena dia saudara angkat kami tidak punya wewenang yang terlalu besar untuk mengurus itu. Tapi, di tengah-tengah kesedihan kami, nada perlu diperhatikan. Karena kalian mau giring orang untuk merasakan apa yang Anda rasakan. Nada itu perlu diperhatikan. Ingat, itu nada apa tadi? Kalau di tiga nada itu. Turun, sedih. Turun. Nah, turun itu kan seperti kayak yang begitu. Kalian perlu perhatikan itu. Bawa mereka. Jadi, suasana Anda kuasai. Nah, seorang public speaking, sekali lagi untuk anti blanknya tuh Anda harus fokus. Jadi ketika dikasih secara tiba-tiba pun juga, Anda jangan melakukan sebuah gestur tubuh atau gerakan-gerakan yang menyatakan bahwa Anda itu tidak bisa. Anda itu tidak mampu melakukan sesuatu. Karena yang tahu itu mampu dan tidak mampu, sedia dan tidak sedih adalah Anda sendiri. Tapi bagaimana caranya Anda bisa menyampaikan pesan-pesan itu dengan sekali lagi memberikan sapaan-sapaan kepada para pendengar. Disitulah kesempatan untuk Anda bisa menarik napas, menahan, untuk membayangkan, untuk hadirkan, dan merasakan apa yang ingin Anda sampaikan. Sudah dapat pesannya? Sudah dapat? Sudah bisa dapat? Bisa ya? Sudah bisa dapat itu ya? Jadi itulah yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Nanti di gereja, kebiasaan itu selalu tunjuk-tunjuk. Benar atau tidak? Selalu nunjuk. Nah, seorang public speaking itu tidak boleh menunjukkan bahwa Anda itu tidak memiliki kemampuan. Oke, saya terima. Izinkan saya 1 menit dulu ya ke belakang. Anda keluar, refresh di belakang. Untuk apa di sana? Tarik nafas. Tahan. Anda lepas. Kemudian Anda mulai bayangkan. Saya dikasih untuk bawa renungan. Anda bayangkan bahwa renungan singkat yang Anda akan sampaikan akan didengar oleh semua orang. Umat akan dengar, peserta akan dengar. Hadirkan Tuhan Yesus, rasakan kuasa Roh Kudus-Nya akan membantu Anda untuk berbicara di hadapan banyak orang. Dapat pesannya? Ibu Yanti dapat pesannya? Andrew dapat pesannya? Ibu Neti dapat pesannya, Neti?
Ibu Novi dapat pesannya? Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi setiap apapun yang akan diberikan kepada Anda, kalau sampai secara tiba-tiba pun Anda diberikan, Anda bisa menyelesaikan itu dengan baik. Apalagi kalau Anda punya time schedule yang diberikan. Anda harus menjadi seorang publik yang hebat, seorang speaker yang hebat, seorang pemateri yang hebat. Karena yang tahu materi Anda itu baik dan tidak baik, kekuatannya ada di diri Anda sendiri. Bukan orang lain, di diri Anda sendiri. Makanya membiasakanlah setiap hari untuk terus membaca dan menyediakan materi. Saya sebagai coach setiap hari 2 materi PowerPoint saya harus lakukan. Kenapa? Saya harus terus ready. Di saat diberikan, saya siap. Kemarin pemuda Advent, Distrik Kupang, meminta saya. Dalam tempo singkat saya sudah harus menyiapkan PowerPoint yang elegan, sesuai dengan cara pandang orang muda tentang tema insecure. Walaupun hanya beberapa slide, tapi itu memberikan kekuatan bagi saya untuk menyampaikan itu kepada para pemuda Advent. Hal ini juga saya mengajak kepada kita semua, para peserta public speaking yang dahsyat dan luar biasa. Anda adalah orang-orang yang bukan secara kebetulan, tapi Anda adalah orang-orang yang memang mau belajar dan terus mengasah untuk menjadi seorang public speaking yang menjadi berkat bagi gereja kita, bagi masyarakat kita, dan juga bagi lingkungan di mana kita berada. Jangan pernah Anda meragukan kemampuan Anda. Dan jangan juga Anda terlalu meninggikan kemampuan orang lain sampai Anda lupa untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Orang hebat itu bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Oke? Angkat jempolnya. Angkat jempolnya. 2 tangan jempolnya. Optimis. Semangat. Bahagia. Nah, ini contoh-contoh. Contoh-contoh yang saudara mau giring orang untuk terus mencuri perhatian mereka untuk mereka memperhatikan setiap materi kalian. Ingat itu baik-baik. Untuk itu, belajar yang paling bagus adalah sebelum Anda tinggalkan rumah Anda untuk pergi menyampaikan materi, Anda harus lihat wajah Anda di cermin. Oke? Senyum. Lihat itu. Harus latih. Kalau saya bilang begini, gestur tubuh saya harus bagaimana? Wajah saya harus bagaimana? Tampilan saya harus bagaimana? Jadi jangan saudara mau mengajak untuk orang penampilan yang bagus, tapi waktu saudara datang itu, penampilan saudara meragukan orang untuk, atau meyakinkan orang untuk menerima materi Anda. Setiap event, saya tidak pernah mau acak-acak tampil. Di pasar pun juga saya pakai sepatu. Saya tidak mau. Nah, ini seorang public speaking perlu perhatikan ini baik-baik. Oleh sebab itu, sekali lagi, tolong jangan pernah Anda tidak mengasah terus untuk Anda selalu mengulang-ulangi, nah, baiklah. Kebiasaan di kita adalah setiap acara yang kita bawa, pergantian orang, MC-nya selalu bilang begini, baiklah. Habis orang nyanyi, baiklah. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita lanjut, capek mendengarnya, bosan. Nah, kalian harus menjadi berkat seorang public speaking. Ajarkan ini kepada orang-orang muda kita di gereja kita. Yang mau ajarkan di gereja jempol.
Bu Yanti, jempol yang mau ajar di siswa. Iya. Pastikan nanti waktu ice breaking di sekolah, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Mantap, fokus. Ya, fokus. Bagus. Ikuti apa kata saya. Ingat itu baik-baik, ice breaking yang bagus di tempat kerja. Kemudian, angka magic. Di mana kuncinya angka magic? Tadi saya sudah 17. bilang. Lebih dahulu 17. sampai pada angka Iya, 17. kita harus terlebih dahulu sampai di angka apa? 17. 17. Jangan pernah lawan masuk di angka 17, Anda akan kalah total. Sudah dapat kuncinya? Bahagia. Mana gerakannya bahagia, Ibu Yanti? Bahagia. Optimis. Semangat. Anda adalah peserta public speaking yang dahsyat dan luar biasa. Saya berterima kasih oleh karena kita 3 kali bertemu. Kita sudah tiba kepada puncak daripada kelas kita. Maka Anda layak untuk menerima sertifikat untuk 40 jam. Materi saya akan berikan. Dan nanti kita akan tiba kepada kelas berikut, yaitu bonus tanpa apa-apa. PR dari sekarang, masing-masing siap 1 ice breaking. Itu sertifikat bonus yang akan saya berikan resmi kepada semua alumni peserta public speaking. Saya akan memberikan sertifikat ice breaking gratis kepada semua alumni. Nantikan nanti di grup WA. Kapan kita akan bisa bertemu? Saya akan informasikan dengan jelas dan masing-masing siap 1 ice breaking. Kalau kita 12 peserta ice breaking semua hadir, maka sudah ada berapa ice breaking? 12. Berapa? 12. Sudah 12 ice breaking. Terlalu hebat 12 ice breaking. Kita sudah bisa menyejukkan hati orang, menyenangkan hati orang, curi perhatian orang untuk mengikuti setiap kegiatan yang akan kita berikan. Di dalam kita menyampaikan materi, kalau 1 jam atau 30 menit, paling top harus ada 3 ice breaking yang harus kita lakukan. Harus 3 ice breaking harus kita lakukan. Jangan monoton, jangan datar. Di saat itulah orang tidak lagi punya perhatian dengan materi yang Anda sampaikan. Apakah itu ice breaking berupa angka? Apakah berupa permainan? Tapi kita harus kondisikan. Biasa di gereja, kita bikin ice breaking yang tidak sesuai dengan kondisi gereja. Seharusnya itu di outdoor, tapi kita buat di gereja. Nah, ini seorang public speaking harus pandai-pandai melihat ini. Sebelum saya closing untuk pertemuan kita, saya ingatkan kembali lagi kepada kita, waktu Anda memperkenalkan diri kalau Anda menjadi pemateri, ingat baik-baik, di saat memperkenalkan diri, tidak usah gestur tubuh terlalu goyang-goyang, berdiri dengan rapi bagus, pegang mic, sampaikan dengan santun. Nada yang jelas, kata-kata yang jelas untuk dapat dimengerti. Tidak usah berpindah ke kiri, tidak usah berpindah ke kanan, maju ke depan, mundur ke belakang. Tidak perlu itu. Pegang mic-nya, berikan senyuman, memperkenalkan diri, identitas dengan jelas. Itu hal yang sangat penting, profil daripada seorang public speaking di saat Anda menyampaikan materi kepada orang-orang. Itu dapat dimengerti oleh kita semua. Untuk itu, sekali lagi, Dekan Motivator in Action menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh para alumni peserta public speaking yang sudah mengikuti dalam pertemuan 3 kali
Dan saya berterima kasih untuk di waktu-waktu berikut nanti saya akan membuka kelas yang baru. Untuk Anda yang rindu bergabung, kita akan tiba kepada namanya kelas motivator. Ya, motivator itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi tidak lengkap kalau kita hanya public speaking. Kita harus tiba kepada seorang motivator. Ya. Oleh sebab itu, saya berikan gratis sertifikat ice breaking kepada semua peserta yang hadir. Yang bahagia, yang semangat, yang optimis, berikan jempol. Terakhir dari saya, ajaklah, pengaruhilah salah satu teman-teman Anda untuk mengikuti kelas yang baru. Tapi untuk ice breaking, Anda dapat sertifikat gratis saya akan berikan. Sebelum kita berpisah, saya berikan kesempatan kepada Andrew untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih atas waktu yang indah di mana kami sudah berkumpul di kelas public speaking pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar apa yang kami telah pelajari hari ini itu semua kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam public speaking di depan umum. Saat ini kami berdoa untuk pendeta Dini agar Tuhan memberikan kesehatan selalu, agar apa yang beliau kerjakan sehari-hari itu semua dapat membawa berkat bagi orang banyak. Kiranya Tuhan menyertai kami pada malam hari ini. Kami akan tidur, kiranya Tuhan memberikan istirahat yang baik agar kami dapat bangun besok pagi dan tubuh kami sehat. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin.